Shalom saudara-saudari yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Mona Afrilia Sinaga, mahasiswi Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP Lago Boti, melaksanakan praktek lapangan 3 Zending melalui bermisi melalui media sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan renungan singkat untuk kita untuk mengatasi setiap masalah dalam problema kehidupan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tetapi sebelum menonton, saya memohon partisipasi saudara-saudari dengan cara menonton, like, komen, dan subscribe untuk mendukung praktek lapangan 3 saya. Terima kasih. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat setiap berkat dan kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan senantiasa dalam kehidupan kami setiap harinya. Engkau masih memberkati kehidupan kami sehingga kami beroleh kehidupan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati hati dan pikiran kami, supaya kami mampu mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul konten kita kali ini yaitu Iman Menyelamatkan dari Masalah. Pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikian pembacaan bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Daud adalah seorang anak domba yang penampilan luarnya tidak menarik, berbadan kecil dan tidak layak menjadi seorang prajurit. Baju perang Raja Saul terlalu besar buatnya dan membuatnya tidak bisa berjalan. Dan jikalau membandingkannya dengan kakak-kakaknya yang nampak besar, tetapi Daud memiliki hal yang berbeda yang tidak dimiliki oleh kakak-kakaknya, bahkan tidak dimiliki oleh prajurit lainnya sebagaimana biasanya. Bahkan kelebihan yang dia miliki tidak dimiliki oleh raja dan orang lain. Apa yang sebenarnya dia miliki? Yaitu iman yang luar biasa kepada Tuhan. Ia percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu dan sanggup mengatasi semua masalah manusia di dunia ini. Goliat yang berbadan raksasa hadir di depannya, tetapi Daud tidak ciut dan berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Apa yang terjadi kemudian dengan Daud? Ia mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah pelempar batu. Itu semua karena Tuhan menolong dan melihat iman Daud yang sungguh dan sangat teguh untuk mengatasi setiap masalah dalam kehidupannya, khususnya dalam melawan Goliat yang besar itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mampu belajar dari kisah Daud, bahwa kalau kita merenungkan kehidupan manusia, kadangkala kita merasa bahwa ada masalah yang nampak besar dan mengancam kita. Masalah itu bagaikan Goliat yang berdiri, mencemooh dan hendak mengalahkan kita. Ingatlah saudara-saudari bahwa kita diharapkan untuk tidak takut dan putus berpengharapan. Kuatkanlah hati dan bangunlah imanmu kepada Tuhan. Kalau kita bersandar pada kekuatan dan kemampuan kita sendiri, maka kita tidak akan mampu untuk melewatinya. Sebaliknya, jikalau kita bersandar pada kekuatan dan kemampuan Tuhan, jelas kita akan diberkati dan Tuhan akan selalu menyertai kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Dalam firman Tuhan Zakaria pasal 4 ayat 6 dikatakan, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan sanggup mengatasi masalah kita. Apakah kita di masa pandemi ini, iman saudara-saudari sudah mulai longgar?
Apakah iman saudari lemah karena persoalan yang ada di dalam kehidupan saat ini? Ingatlah, Tuhan mau kita bangkit dari setiap persoalan tersebut. Sebab Tuhan Yesus ada dalam diri kita dan sanggup memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Untuk itu, kita beriman dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya adalah bagian Tuhan untuk berkarya dan menyatakan mukjizat-Nya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada